Pak Ustaz, apakah bulan suci ini doa saya akan selalu diijabah? Ya, insya Allah. Inilah asal selama Anda memenuhi syaratnya, sebagaimana saya katakan tadi ya. Ikhlas, memulai dengan memuji Allah dan baca salat pada Nabi SAW, kemudian Anda menjauhi makanan, minuman, pakaian, dan juga pendekatan haram. Dua kali kalau masalah, yang ketiga kali saya jelaskan tentang masalah itu ya. Jadi Ustaz, apa benar rumah asli manusia itu di surga? Lalu bagaimana menurut Ustaz mengenai Al-Baqarah 30, penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi? Ustaz, kapan kisah paman Nabi Abbas alaihissalam itu di antara paling sholat, puasa, sedekah dan seterusnya gitu ya. Jadi dia akan seperti itu. Dan orang zina, bohong dengan masalah apakah memang tempat manusia asalnya di surga? Karena memang Allah SWT masukkan Adam di situ. Dan terbukti orang-orang beriman akan dikembalikan ke surga gitu kan. Kalau masalah ciptaan manusia di muka bumi, khalifah sudah saya bilang, tadi, khalifah adalah pemimpin. Allah ciptakan bumi lalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Lalu kita ini diamanahkan sebagai manusia untuk memimpin. Ya, seperti itu. Kalau kisah Abbas paman Nabi radhiyallahu anhu itu akan kita bahas nanti insyaallah, karena saya ikuti urutan di dalam buku ya. Sekarang kita akan bahas qadarullah masyarakat terjadi pandemi ini. Kalau tidak, mungkin sudah kita bahas Abu Musa al-Asy'ari kalau menjadi 3 dari serial sahabat. Akan datang waktunya insyaallah nanti. Saya ikuti urutan itu. Apa hukumnya berantem? La haula wala quwata illa billah. Kenapa berantem? Kenapa berantem? Tidak boleh berantem. Ya, jangan berantem. Kenapa? Daripada berantem lebih baik berkasih sayang kan? Untuk apa berantem? Daripada berantem saling emosi kan lebih baik senyum, tertawa, berbagi kan gitu. Mana lebih enak? Itu lebih enak, kita saling mencintai, saling menyayangi. Nabi SAW memotivasi kita untuk itu. Sampai beliau mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Kan kita disuruh itu. Gitu kan? Allah SWT suruh itu. Jadi jangan lahirkan. Untuk apa kita lahirkan permusuhan dan berantem? Apa gunanya? Dan kita tahu dosa yang Allah sebut dan Allah hardik tentang masalah berantem ini ya, bahkan menjadi dosa yang terus jariah. Berkesinambungan adalah terjadinya pembunuhan Qabil kepada Habil gitu kan. Bagaimana dua anak Adam ini, yang satu digoda syaitan untuk membunuh adiknya ya, kemudian dia membunuhnya hanya karena bisikan-bisikan syaitan saja. Dia berantem gitu. Tapi adiknya diceritakan dalam surah Al-Maidah tidak akan menjawab, tidak mau balas. Waktu diajak berantem, dia mau bunuh, maka kata adiknya, saya tidak akan ikut-ikutan. Saya tidak akan ikut-ikutan. Kalau kau bunuh saya tidak akan balas. Dan saya yakin kau akan dibalas oleh Allah. Kata dibunuhlah saudaranya itu. Nah pada saat dia bunuh, apa kata Nabi SAW dalam hadis? Itu anaknya Nabi Adam jauh manusia generasi awal. Sekian ribu tahun setelah itu. Apa kata Nabi SAW? Semua pembunuhan di muka bumi ini akan ditanggung oleh anak Adam yang pertama membunuh. Karena dia yang pertama mencontohkan itu. Belum ada pembunuhan pada saat itu. Tapi dia melakukan itu. Lalu untuk apa? Saya sering sahabatkan teman-teman. Kalau seandainya ada yang ajak Anda berantem, betul-betul dia ajak berkelahi, segala macam. Jangan dilayani. Tinggalkan saja. Kalau dia menyerang, baru kita lawan. Makanya ada seseorang berkata kepada Nabi SAW dalam hadis sahih, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang mau ngambil hartaku? Dia bukan minta, dia mau rampas. Kata Nabi SAW, lawan dia, hakmu diambil. Kata orang tersebut, bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Lalu bagaimana kalau saya bunuhnya? Kata Nabi SAW. Jadi kita jangan berantem. Untuk membela diri iya. Tidak ada sifat pengecut dalam hati seorang muslim. Nabi SAW berdiri dari sifat pengecut. Misalnya hak kita diambil, tidak mempertahankan, itu lain. Ya. Tetapi selain dari itu jangan, tidak boleh. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mentadabbur? Tadabbur artinya menghayati, merenungi, ya, memikirkan isi dan kandungan ayat. Itu namanya tadabbur. Makanya Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, renungin ayat demi ayat, apa terjemahannya, apa maksudnya, dihayati itu, atau dalam hati mereka ada kuncinya, mereka jadi tidak mau.
Tadabbur ayat Al-Quran dari 114 surah, sekitar 6.000 sekian ayat Al-Quran, Anda tidak harus seperti membacanya. Kalau membacakan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus begitu, Al-Ma'idah, Al-An'am, berlanjut terus, ya, sampai An-Nas, dari ayat surah nomor 1 sampai 114. Tapi kalau tadabbur mirip sama hafal. Anda boleh memilih surah yang paling menggelitik buat Anda. Misal, pengen sekali tahu kenapa ada nama-nama hewan dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Naml, ada sapi betina, ada semut, An-Naml, ada Al-Baqarah, sapi betina, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah, kemudian ada Al-Ankabut, laba-laba, ada Al-Fil, gajah. Kenapa nih Allah sebutkan hewan-hewan? Lalu Anda mulai tadabburi ayat demi ayat di surah itu, supaya faham kenapa Allah menamakan surah ini dengan nama hewan ini. Misal, Anda juga ingin mempelajari tentang hari kiamat, ada Al-Qiyamah, ya, ada Al-Zalzalah, ya, banyak yang membicara tentang masalah Al-Haqqah, ya, tentang hari kiamat. Kita coba pelajari, tadabburi satu demi satu seperti itu. Anda mau pelajari misalnya tentang ibu-ibu, akhwat mau cowok ini mau tadabbur ayat-ayat tentang wanita, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam, ya. Kemudian tentang masalah rumah tangga, ada surah At-Talaq, ya, menjelaskan masalah itu. Tentang peperangan Nabi SAW, ada Al-Anfal, ada At-Taubah, ya. Banyak. Jadi tadabbur itu memilih surah-surah yang paling kita sukai, buka daftar isi dari 114 surah, kemudian kita mulai dari situ, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari. Karena para sahabat mengatakan, kami di zaman Nabi SAW kalau bertemu, kami tidak pernah berkecuali kami sudah membaca 10 ayat Al-Quran, kemudian kami merenungi dan juga kami menghafal dan mengamalkannya. Seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi menghayatinya. Jadi Anda bisa baca terjemahan di sini sebagai orang Indonesia. Anda baca sebelum tidur, ya. Sini tentu maknanya bisa Anda baca dengan terjemahannya. Apalagi Anda tadabburi di sini, maka Allah akan berikan kepadanya 1 kintar, dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu luar biasa itu. Apalagi sekarang Ramadan, kesempatan Anda teman-teman sekalian mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali, bayangkan 60 kali mengkhatam Al-Quran di Ramadan, berarti 1 hari 2 kali. Allah musta'an, ya, semoga Allah mudahkan dan berkahi kita sebagaimana beliau diberkahi, gitu. Baru saja di desa saya mengumumkan besok tidak boleh tarawih di masjid. Sedih, Ustaz. Ya, memang sedih. Bukan cuma Anda, seluruh muslim sedih. Tapi nggak bisa. Bagian daripada syariat, lebih baik jangan tarawih dulu sekarang, kecuali di rumah. Allahu a'lam, sudah saya jelaskan kemarin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholat tarawih di rumah yang diimami oleh saya? Bagus, nggak ada masalah. Mirip dengan sholat tahajud kan? Ya, jadi boleh dikerjakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek saya sulit mengendalikan emosi. Biasanya melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya. Bagaimana kiat yang dapat saya lakukan sebagai cucu untuk menasihati beliau? Lihat saja kondisi dan keadaan. Yang paling pertama lakukan adalah doakan dulu, karena doa yang paling gampang, gitu. Paling mudah itu doa. Kemudian kalau nasihat itu harus pilih momen yang paling tepat. Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, rahimallahu imri'in khataban nasa ala hasbu uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang, ya, mengajak berbicara orang, menasihati orang sesuai dengan tingkat akalnya. Jadi misalnya umurnya, situasi, kondisi kejiwaan, semua harus dipelajari ini. Juga retorika atau bahasa yang digunakan juga harus yang tepat, gitu kan? Seperti nenek misalnya, Anda lihat kalau emang anak-anaknya aja dia marah, sama cucunya bagaimana? Cucunya suka marah gak? Kalau dia marah juga sama cucunya, berarti tidak bisa yang menasihati dia kecuali orang yang menjadi sahabatnya, gitu. Ya. Tapi saya tahu ada nenek kami dulu rahimahullah, saya masih dapat nenek saya itu, beliau terkenal sangat tegas di keluarga, sama anak-anaknya itu nggak boleh ada yang melanggar, semuanya harus tegas, gitu kan. Tapi sama-sama gitu. Dan kadang-kadang beliau bertanya kepada saya, padahal saya masih kecil waktu itu, saya masih ingat, gitu kan. Dan kadang-kadang dia minta, seperti saya masih ingat, kadang-kadang minta, bagaimana nak kalau begini dan begitu. Terus saya bahasakan, kayaknya kalau menurut saya begini. Itu besok saya lihat diamalkan oleh beliau, gitu. Padahal waktu itu saya masih kecil, ya. Kadang-kadang saya cuma diajak diskusi. Jadi mungkin cucunya bisa menyentuh, ya mungkin Anda sebagai cucu bisa menyentuhnya, ada sebagian orang begitu. Tapi kalau anak sama cucu nggak mau didengar sama beliau, ya sudah, berarti tinggal harus menggunakan orang ketiga saja. Dan jangan lupa doakan. Ini mirip dengan kasus-kasus tadi sebelumnya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Sumut. Saya mau tanya, bolehkah saya memberikan nama anak saya seperti nama Syekh? Al-Ausi jangan, kan Al-Ausi ini nama suku beliau. Saya kenal baik ini Abdurrahman Al-Ausi ya. Ada persahabatan antara saya sama beliau. Waktu datang ke Indonesia kami sempat sama-sama. Bahkan pernah saya ajak untuk terjemahkan atau menyampaikan sebuah nasihat di Blok M pada saat itu. Memang Masya Allah suaranya sangat bagus. Nah, boleh saja Anda mengatakan, tapi jangan berikan nama Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Syekh nggak usah, itu kan Syekh berarti ulama. Abdurrahman nama yang baik karena Nabi SAW menyebutkan itu. Dan Al-Ausi nama suku, jangan pakai Al-Ausi. Mirip di Indonesia juga ada yang memberikan namanya Saddam Hussein. Saddam nama orang, Hussein nama ayahnya. Kenapa Anda ambil dua-duanya gitu kan? Ini secara umum masalah nama ya. Tapi kalau saran saya, Anda namakan dengan nama-nama yang baik. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Misal, ini Syekh Abdurrahman Al-Ausi, kita berharap mudah-mudahan beliau insya Allah ahli surga ya. Tapi, teman-teman jauh lebih baik, Anda jangan niatkan seperti Abdurrahman Al-Ausi. Tapi Anda niatkan Abdurrahman, nama yang Nabi SAW pilih. Karena kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai, Abdullah dan Abdurrahman. Niatkan karena hadis ini. Agar anak Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jauh lebih baik tentunya, ya. Pernah ada orang mengatakan begitu. Ustaz, saya akan namakan anak saya seperti nama Ustaz supaya seperti Ustaz Khalid. Saya bilang jangan seperti saya. Saya terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih terlalu jauh. Yang Anda lakukan adalah niatkan memberikan nama Khalid, ya, misal Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Nah, itu benar. Orang-orang yang saleh yang sudah pasti hidup bersama Nabi SAW, seperti itulah. Itu jauh lebih baik. Allahu a'lam.